Oke, halo, selamat datang di episode perdana Ngobrol Bareng Dengan. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu panggilan untuk umat Katolik. Jadi ada kedatangan tamu spesial, adalah Romo Sandy. Iya. Dan kamu boleh perkenalan dulu nggak namanya? Oke, perkenalkan saya Romo Sandy Mario Angelo SSCC. Saat ini saya bertugas di Rumah Provinsialan di Sacred Hearts Batam. Dan saat ini saya diminta untuk berkarya di bagian IT untuk kongregasi dan media sosial. Itu saja yang perkenalan ya. Atau ini, saya juga barusan ditabiskan beberapa bulan yang lalu, tepatnya Juli tahun lalu. Berarti belum setahun. Belum setahun. Iya. Belum setahun ya? Belum 9 bulan juga. Berarti kalau sampai Mei sekarang berarti 10 bulan berarti ya? Iya, baru 10 bulan. Oke. Jadi karena kan hari ini tuh pas minggu panggilan, ya kan? Jadi mungkin kita sambil ngobrol, apa itu minggu panggilan? Ya, minggu panggilan itu ya biasanya itu ditempatkan waktu untuk para religius, para imam, suster maupun bruder serta frater untuk bersaksi tentang panggilan mereka masing-masing. Nah, kalender minggu panggilan ini ya selalu sama pada bulan Mei ini. Dan kita diajak untuk selalu mewartakan panggilan kita. Bukan berarti ini tentang panggilan apa gitu, tapi kesaksian hidup. Kesaksian gitu ya. Kalau misalnya kita kan terpanggil nih. Ya. Nah, kenapa orang Romo itu mau jadi pastor? Terpanggilnya itu kenapa? Ya. Kok bisa? Sebetulnya awalnya itu main-main saja. Main-main saja ya. Mungkin Ivan tahu lah, saya kan dulu misdinar. Dulu sama-sama misdinar ya, Sama-sama misdinar di Paroki Santo Petrus Batam. Awalnya cuma main-main saja, lihat wah hidup para pastor seperti itu toh. Coba-cobalah masuk seminari menengah gitu kan. Nah akhirnya pas sudah masuk seminari menengah, oh cuma begini toh. Nah habis itu saya berpikir di dalam diri saya, sudahlah nanti habis seminari menengah, manfaatkan studinya kan, studinya bagus. Membuat diri disiplin dan segala macam, bisa berbahasa Inggris, ya sudahlah. Habis itu setelah seminari menengah, saya kepikiran waktu itu ingin keluar. Oh, ya udahlah cukup, udah menikmati masa seminari sudah cukup. Awalnya kan cuma main-main aja, ingin coba-coba. Nah akhirnya waktu pas penghujung dari seminari menengah itu inginnya keluar, tapi teman-teman yang lain sudah daftarkan diri ke kongregasi manapun atau ke keuskupan manapun. Akhirnya saya coba-cobalah masuk OFM waktu itu. Pas sudah daftar dan segala macam sudah oke, tiba-tiba saya pikir coba daftar juga lagi SSCC gitu kan. Nah habis itu pas saya lihat brosurnya SSCC bisa ke Filipina gitu kan. Kalau OFM kan hanya di Indonesia kan, dan memang nanti waktu itu akan ke luar negeri juga, cuma kalau SSCC kan setelah itu akan ke Filipina. Ya sudahlah, saya urungkan hati, saya lanjut lagi, masuklah SSCC. Saya berpikir nanti setelah Filipina selesai saya keluar gitu kan. Jadi cari Filipinanya Filipina harus keluar. Nah gak lama kemudian setelah dari Filipina saya pikir udah selesai lah. Tiba-tiba kuliah filsafat teologi. Wah kayak seru tuh kuliah filsafat. Lanjut dulu lagi lah ke Jogja akhirnya. Akhirnya sampai mau jadi diakon, saya kaget lah. Kok saya dari awalnya ingin coba-coba terus main-main, tiba-tiba jadi diakon terus gitu kan. Akhirnya pas sudah sampai diakon, saya berpikir cukuplah. Saya ini hidup saya seperti ini. Mungkin panggilanku itu dengan cara mencoba-coba gitu. Tanpa disadari. Jadi dengan kata lain ya Tuhan berkarya di dalam diri saya ternyata. Setelah saya refleksikan, itu saja. Kalau total pendidikannya aja kan bilang ada masuk seminari dulu terus masuk kuliah lagi, itu berapa lama total sampai akhirnya jadi ditabiskan jadi imam? Nah, waktu setelah SMP itu kan masuk seminari menengah 4 tahun. Jadi 3 tahun SMA biasa, 1 tahun persiapan, jadi 4 tahun seminari menengah. Baru kemudian saya ikut postulan dulu sebelum menjadi frater, postulan dulu 1,5 tahun. Jadi udah 5,5 tahun. Baru sekitar setengah tahun itu khusus transisi sebelum lanjut novisiat itu, karena
transisi itu digunakan untuk mengenal budaya orang lain. Budaya Indonesia saja beraneka ragam, apalagi kita harus keluar negeri mengenal budaya India yang harus ngomong iya gitu kan. Kita balik ini kan iya, kali ini enggak, kali ini enggak. Baru Filipina dan segala macam gitu kan, belajar. Jadi 6 tahun itu baru setelah transisi. 1 tahun novisiat, jadi udah 7 tahun. Baru tambah lagi 4 tahun S1, 11 tahun. Baru masa top atau orientasi pastoral 1 tahun di paroki, 12 tahun. Baru kuliah lagi bakalaureat. Di sini di Indonesia itu nggak terlalu terkenal, tapi kalau di luar negeri itu disebut bachelor, BA. Nah, 2 tahun. Jadi 14 tahun. Baru habis itu harus rasakan 6 bulan di Avon, 4,5 tahun. Baru jadilah Om. 14,5 tahun ya. Lama juga berarti. Kalau misalnya nih nggak Romo sendiri misalnya dulu tuh nggak daftar jadi seminari, nggak jadi pastor, ada kepikiran nggak dulu tuh kira-kira jadi apa itu, kerja apa dulu? Dulu itu waktu itu saya kepikiran ingin jadi apa ya? Kok jadi lupa ya? Ya dulu tuh kepikiran kalau misalnya nggak jadi pastor itu ingin saya tuh kerjanya sebagai bagian IT kayaknya. Dan akhirnya saya nggak tahu kenapa setelah jadi Romo, setelah kabisan, saya pikir waktu itu setelah kabisan akan di paroki atau di mana, atau hanya di depan komputer. Berarti terpenuhi juga ijazah sebagai IT dan jadi pastor gitu. Menarik. Nah, kan tadi kan mengenai panggilannya Pastor Romo Sandy. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk panggilan itu? Nah, bentuk-bentuk panggilan. Ini maksudnya panggilan banyak. Jadi kan panggilan itu banyak, apakah cuma untuk membiara atau untuk mungkin kita sebagai umat, kalau misalnya aku sebagai umat awal, apakah ada juga bentuk panggilannya atau seperti apa? Nah, untuk panggilan itu sebetulnya bukan hanya untuk para religius atau para yang terpanggil untuk menjadi imam gitu. Kan panggilan itu biasa terkenal tuh hanya panggilan menjadi imam, panggilan menjadi suster, bruder atau frater saja gitu. Tapi sebetulnya panggilan menjadi keluarga atau hidup sendiri pun itu sebuah panggilan. Jadi panggilan itu bukan berarti hanya istilahnya kata-katanya terlalu eksplisit ya. Hanya implisit khusus untuk para religius saja, tetapi sebetulnya panggilan itu untuk semua orang, karena semua orang terpanggil untuk mewartakan kerajaan Allah dalam bentuk menikah atau tidak menikah atau hidup dalam religius. Berarti dengan video ini jangan masuk panggilan juga. Mencari pembenaran. Jadi nggak mau masuk seminari? Enggak. Belum. Kayaknya kalau aku masuk seminari kayaknya nggak cocok. Belum nggak cocok kayak hidupnya, nggak berani kayak hidup seminari. Terlalu duniawi. Siapa tahu? Nggak apa, terpanggil di sini aja, terpanggil berkarya di media sosial nggak apa-apa. Oke. Sama walaupun 10 bulan ini kan Romo terpanggil jadi imam, jadi pastor, itu kan walaupun masih singkat sebenarnya. Tapi apa aja sih suka dukanya yang udah dirasain? Ya, suka dan duka pasti ada. Setiap panggilan itu pasti ada suka dan duka. Seperti orang berkeluarga pun banyak sukanya dan ada juga dukanya. Apalagi kalau salah satu pergi ya pasti duka kan. Nah kalau dalam hidup panggilan saya, ya untungnya saya sendirian gitu kan, gak akan merasa duka ketinggalan dia gitu. Asik. Sukanya itu ya itu bisa dihabiskan. Ya, sukanya bisa dihabiskan. Tapi dukanya juga ada ketika ya krisis panggilan gitu. Tetapi krisis panggilan itu ternyata setelah saya refleksikan itu muncul karena saya buat sendiri gitu. Gimana? Misalnya krisis panggilan itu orang mengatakan oh ini krisis panggilan, oh ini saya sedang krisis panggilan. Ternyata sebetulnya krisis panggilan itu dibuat oleh diri sendiri gitu. Karena ingin menjauh, tidak berdoa, tidak melakukan kegiatan yang disiplin untuk seminari dan segala macam. Nah itulah krisis panggilan karena menjauhi diri sendiri sebetulnya dari aturan yang ada, hidup doa dan segala macam. Tapi bagaimana menyadari kelemahan itu dengan melalui proses
akhirnya muncul sukanya. Ya, ternyata melalui perjalanan hidup seorang religius ini harus mampu meninggalkan hal-hal, ya misalnya ketika orang tua meninggal, saya tidak ada di situ, walaupun akhirnya datang setelah orang tua sudah tidak ada. Nah itulah dukanya ya. Tapi bagaimana menjalaninya itu dengan lebih baik melalui prosesnya, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata untuk menggapai suatu hal yang ingin dicapai harus juga rela mengorbankan sesuatu. Itu dari prosesnya, dan juga ada yang ditukarkan lah gitu ya dalam prosesnya. Nah, mau ada ini nggak hal-hal yang jarang diketahui orang tentang itu sebagai imam, sebagai pastor, misalnya apa kayak yang unik-uniknya lah di dalam ini, di dalam sebagai pastor yang jarang orang ketahui. Ya, yang jarang umat ketahui ya. Iya. Ya, jarang umat yang ketahui ketika apa yang terjadi di dalam tembok biara gitu ya. Nah, ya mungkin selama ini umat berpikir hanya umat yang ngomongin romonya gitu. Nah, ternyata kalau para romo kalau lagi ngomong di meja makan ngomongin juga umatnya. Nah itu lah. Ini boleh dipolis Boleh. Nah itulah hal yang unik. Jadinya bukan berarti hanya umat saja yang ngomongin para imam, suster, bruder, frater gitu. Ternyata sebetulnya kalau di meja makan gosip juga gosipin umatnya kan. Ini umatnya kayak gini gitu. Nah, romo kan juga manusia. Mungkin kita tadi kan ngomongin tentang ngomongin umat tuh. Nah, ada nggak interaksinya yang unik atau lucu dengan umat? Interaksi ini ya, unik. Ya, interaksi unik dengan umat. Atau pengalaman yang aneh-aneh lah dengan umat gitu. Yang lucu mungkin. Oh, ya yang selama ini kalau ya karena saya setelah ditabiskan langsung ditempatkan di biara ya jarang ketemu umat gitu kan. Tetapi waktu saya frater ya paling ya peristiwa yang unik itu ya ketika apa ya diajakin makan itu aja. Nggak ada yang lain gitu. Paling ditanya Romo, Pak frater ini makan enak loh yang ini, kalau makan di situ enak ini. Saya selalu mengatakan tidak enak. Kenapa bisa mengatakan tidak enak ya? Karena saya belum mencobainya. Kalau sudah mencobainya pasti enak kan? Karena belum tahu ya. Oke. Apa pesannya buat kaum muda sekarang ini yang mungkin dia merasa kayak mungkin mau terpanggil hidup membiara, hidup jadi religius, tapi mungkin ada kecemasan, ada takutnya gitu. Ya, untuk anak muda sekarang yang mungkin merasa hidup religius itu akan meninggalkan HP gitu kan. Nah, atau kan kita kan dapat melihat kan, wah kalau hidup membiara, hidup religius kan nggak dapat HP, sebenarnya nggak bisa keluar, ya kan kayak setiap hari itu berdoa aja. Tapi sebetulnya ketika saya memasuki hidup seperti ini, saya melihat bahwa apalagi saat ini ya perkembangan teknologi juga sudah mulai masuk di dalam tembok biara, jadinya nggak perlu takut untuk kaum muda, karena sebagaimana saya mengikuti juga untuk pertemuan-pertemuan di Jakarta, anak muda itu sangat dekat dengan gadget gitu. Nah, kalau kita menjauhi gadget dari anak muda, berarti akan menjauhi hidupnya dari anak muda. Nah, oleh karena itu kita juga di dalam hidup religius ini, hidup membiara, kita juga akan menggunakan gadget untuk anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda yang ingin masuk, janganlah takut. Ada saatnya memang tidak memakai HP, tapi ada saatnya kalian akan boleh memakai HP. Jadinya kalau kalian diberi saran untuk teman-teman yang ingin masuk tetapi ragu, silakanlah masuk. Coba-coba saja seperti pengalaman hidup saya kan. Coba-coba bisa ya. Tapi jangan mencoba itu kan. Nah, betul. Itu yang saya paling takutkan mencoba itu. Oke, terima kasih Romo Sendri atas waktunya. Udah bisa temenin ngobrol-ngobrol bareng. Romo ada yang mau disampaikan, promosikan ke teman-teman? Teman-teman, untuk mengenal lebih jauh tentang kongregasi kami, Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria (SSDC),
Teman-teman bisa melihat di YouTube kami SSCC Indonesia 1924, SSCC Indonesia 1924. Nanti ada linknya di deskripsi ya. Dan juga Instagramnya SSCC_Indonesia. Dan kalau mau kontak-kontak ya silahkan saja. Saat ini selama munculnya Instagram dan YouTube sudah ada dapat calon 1. Wah, lumayan ada satu, dapat calon Sejak 2 bulan yang lalu lah Instagram dan YouTube ini muncul, sudah dapat 1 calon dan ada 1 juga yang konsultasi tentang hidupnya. Konsultasinya apa? Rahasia. Ya, rahasia dijamin ya. Makasih juga teman-teman yang nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.